Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis ini adalah majlis yang diridhoi oleh para malaikat. Begitu pula penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta al-hut fi jawfil ma', sampai-sampai ikan yang ada di lautan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang lurus niatnya mengharap pahala dari Allah dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya duduk di sini sebenarnya menggantikan Ustadzuna guru kita, itu Ustadz Abu Ghazi hafizahullah wa darullah. Beliau ada uzur, yaitu macet di jalan, sehingga takmir menyuruh saya untuk menggantikan beliau. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang suatu bab yang sangat ringan, suatu permasalahan yang sangat ringan, akan tetapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan hamba bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan dibalas ya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dan hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini para ulama menulis kitab-kitab hadis ya selalu mengawalinya dengan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Mengapa? Saking pentingnya. Bagaimana tidak? Tatkala seseorang sudah mengetahui sunnah, mengamalkan ibadah, yang mana ibadah tersebut sudah berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana sabdanya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah kalian. Kita sudah meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada permasalahan dalam hati kita, dalam niat kita, yaitu tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu bahkan justru oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya ditolak, tapi dianggap sebagai dosa, karena ia telah melakukan perbuatan riya atau sum'ah atau yang lainnya. Dan berkaitan dengan hati, dengan niat, ada yang namanya seseorang itu berharap ya. Orang berharap itu di dalam hatinya, bukan berharap bukan menggunakan anggota badannya, tapi berharap dengan hatinya. Ya,
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis bab dalam kitab Al-Kabair. Jadi antum jangan kira kitab Al-Kabair itu hanya ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kitab Al-Kabair banyak yang menulisnya. Ya. Di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, beliau menulis bab dalam kitab tersebut, babu dzikri tamannil ma'siyah wal hirsi 'alaiha. Bab ya, termasuk dosa besar seseorang berharap melakukan suatu kemaksiatan, ya, berangan-angan untuk bermaksiat, ya, dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya, ya, berharap untuk melakukan maksiat, kemudian ia bersungguh-sungguh untuk melakukannya, akan tetapi ia tidak mampu untuk melakukan, maka harapan tersebut telah Allah catat sebagai dosa besar, ya, sebagai dosa besar. Ya, dalilnya apa? Ya, dalam Sahihain, ya, Bukhari dan Muslim, dari Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala dua orang muslim, ya, berjumpa bersama pedangnya, maksudnya saling membunuh, fal qatil wal maqtul, pembunuh dan yang dibunuh, finnar, keduanya di neraka. Ini bantahan juga bagi orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzal taqal musliman, tatkala dua orang muslim berjumpa untuk saling membunuh. Nah, ini dalil bantahan bagi orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Tidak. Ia melakukan dosa besar, ya, jika Allah berkehendak akan ampuni, dan jika Allah berkehendak akan diazab, tapi tidak kekal di neraka. Ya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa selain syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki. Jadi antum jangan santai, saya bermaksiat, yang penting saya tidak berbuat syirik. Ingat akhi, kita garis bawahi liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau kita enggak dikehendaki, nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau yang masuk neraka si pembunuhnya, ya maklumlah dia karena membunuh, melakukan dosa besar, menumpahkan darah seorang muslim. Fama balul maqtul? Lah apa? Kok bisa yang dibunuh itu masuk neraka? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh tadi itu, ya, bersungguh-sungguh untuk membunuh temannya tadi. Tapi qadarullah kalah cepat, ya. Kalah cepat, mati dulu dia. Ya. Kalau yang membunuh, tatkala dia membunuh masih ada harapan taubat, ya tidak? Ya. Tapi kalau yang dibunuh sudah mati, dia terbunuh dalam keadaan melakukan dosa besar. Wal'iyadzubillah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, al-maqtulu kana harisan ala qatli sahibihi jaziman bidzalika musammiman alaihi halal muqatalah falam yuqaddir ala tanfidhihi kama qadara sahibul qatil. Ya. Seorang yang dibunuh tadi itu sebenarnya juga sama ingin membunuh, sama-sama ingin melakukan dosa besar, tapi ya qadarullah, dia tidak mampu untuk membunuh lawannya, justru dia yang terbunuh. Ya, fakana mithluh. Maka dari itu dosanya sama. Dosa yang membunuh dan dosa yang dibunuh. Bayangkan, ini belum membunuh sudah dicatat sebagai seorang pembunuh. Dan dosanya sama. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga perlu diketahui bahwasanya tatkala seorang muslim, ya, saling membunuh, ya, ini diketahui bahwasanya mereka tetap muslim, ya, tetap kita mandikan,
tetap kita solati, ya, tetap kita kuburkan. Nah, dan Nabi SAW juga melarang tentang perbuatan pembunuhan ini. Bahkan dalam hadisnya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Ya, mencela seorang muslim merupakan perbuatan kefasikan dan membunuhnya merupakan perbuatan kekufuran. Ya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim merupakan perbuatan kefasikan dan membunuhnya merupakan perbuatan kekufuran. Ya, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mencela sesama muslim. Ya, justru orang-orang yang sudah ngaji lama itu sering mencela sesama muslim. Kalau seandainya kita mencelanya dikarenakan perbuatannya yang nggak benar misalkan, ya, untuk memperingatkan seseorang dari bahayanya, maka ini tidak mengapa. Tapi yang jadi masalah ini adalah perbuatan ini dicela, oh ini gibah sana, gibah sini. Ya, ini tidak boleh, ikhwan. Kecuali untuk peringatkan. Ya. Dan dalam hadis yang lain, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali, ya, setelah ini sebagai orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, dikarenakan kalian memenggal kepala saudaranya yang lain. Ya, wal muradu bil kufri huna, kata beliau, ya, yang dimaksud dengan kufur di sini adalah al kufrul asghar alladzi la yukhriju minal millah. Ya, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, karena kufur ada dua. Ada kufrul asghar wa kufrul akbar. Ya, kufur asghar pengertiannya adalah setiap lafaz kufur yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dengan qarinah. Ya, dengan apa? Qarinah itu apa? Qarinah itu apa? Dengan hadis-hadis yang lainnya atau ayat-ayat yang lain yang menunjukkan perbuatan tersebut tidaklah merupakan kekafiran. Contohnya apa? Nabi tadi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Tapi dalam hadis yang lain tadi beliau mengatakan idzal taqal muslimani bisayfihima, ya, fal qatil wal maqtul finnar. Ya, jika berjumpa dua orang muslim dengan pedangnya, maksudnya saling membunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Ini Nabi menyebutnya sebagai orang muslim. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan kufur tersebut tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, begitu pula dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, tatkala ada dua kumpulan manusia dari kalangan orang muslim, iqtatalu, saling membunuh. Ya, kata-katanya saling membunuh, tapi yang saling membunuh siapa? Di antara orang muslim. Ini menunjukkan membunuh merupakan perbuatan kekufuran atau dosa besar, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan pemahaman Khawarij. Jadi jangan dianggap pemahaman Khawarij itu hanya yang memberontak saja. Ya. Dan ada banyak, ya, indikasi-indikasi orang Khawarij, di antaranya adalah mudah mengkafirkan orang, mudah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah. Ya, hati-hati ikhwan. Ya. Nah, beliau mengatakan, "Fala yajuzu lil muslimin an yataqatala li annahuma akhwani fil Islam." Ya, tidak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk saling bunuh-bunuhan. Ya, mengapa? Karena mereka sejatinya adalah saudara se-Islam. Ya, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya seorang muslim itu adalah bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka aslihu, perbaikilah hubungan keduanya. Ya. La'allakum turhamun. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Agar kalian itu dirahmati, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contohnya. Ya, niat sangat penting. Begitu pula seorang yang misalnya sama-sama misalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menuntut ilmu, akan tetapi pahala yang satu dengan yang lain itu berbeda. Disebabkan apa? Disebabkan niatnya. Ya, disebabkan niatnya. Penting sekali, ikhwan. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari Abu Kabsyah Al-Anbari, seorang sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ah." Perumpamaan umat ini itu seperti 4 orang. Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya umat Islam itu seperti 4 orang saja, enggak lebih. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi. Dia membelanjakan atau beramal dengan hartanya berdasarkan ilmunya. Maksudnya apa? Tatkala seorang Allah berikan harta yang banyak, ia tahu, ia sadar diri bahwasanya harta tersebut adalah dari Allah, sehingga dia menunaikan hak-haknya. Di antara hak wajibnya harus dikeluarkan zakatnya apabila telah melebihi nisab. Di antara hak wajib, hak yang lain, bahwasanya saudaranya, anak istrinya memiliki hak dalam harta tersebut, atau tetangganya, dia membelanjakan harta tersebut dengan ilmunya. Di sini bukan bermaksud, yang dimaksud bukan itu seorang yang kaya dan ia punya ilmu banyak, tidak. Maksudnya apa? Dia punya harta banyak, tapi dia tahu hak harta tersebut. Misalnya dia punya harta banyak, diwakafkan untuk pembangun masjid ini. Saya punya harta sekian M misalkan, yang 1 M diwakafkan untuk masjid. Ini tidak masalah. Justru ini masya Allah dia. Dan juga misalnya ada orang yang tetangga yang dia nggak bisa mondok misalkan dikarenakan biaya. Kita tahu pondoknya pondok sunnah. Maka kita biayai dia. Bayangkan kalau seandainya, masya Allah ikhwan, kita menjadi orang tua asuh. Bagi antum Ustadz Mubarak pernah mengatakan, hendaklah kita itu dimanapun kita berada, hendaklah kita memberi manfaat kepada orang yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, hendaklah kita itu memberi manfaat kepada yang lainnya. Kalau kita punya ilmu, berikan ilmu kepada yang lain. Kalau kita punya harta, kita bantu orang lain. Kalau kita punya tenaga, kita bantu dengan tenaga kita. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, nggak punya tenaga dan sibuk, jangan lupa kita bantu dengan doa dan dukungan. Intinya kita dimanapun kita berada, jangan sampai kita tidak menjadi atau tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Ini orang yang pertama tadi, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, fahuwa ya'malu fahuwa ya'malu fi mali bi ilmihi. Dia mengerjakan, beramal terhadap hartanya berdasarkan ilmunya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Perhatikan ini ikhwan. Antum yang sudah ngaji, untuk kita semua tentunya, yang Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan kita menjadi orang yang kaya, belum takdirkan kita untuk bisa berangkat umroh dan haji misalnya. Allah mengatakan, yang kedua, tipe orang yang kedua adalah, Rasulullah SAW mengatakan, tipe orang yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberi harta. Faqala, dia mengatakan,
"Lau kana li malun mithlu mali fulan la amiltu fihi mithla amilahu." Kalau seandainya aku punya harta, kalau seandainya aku punya harta sebagaimana fulan punya harta, aku akan beramal sebagaimana fulan beramal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuma fil ajri sawa. Keduanya dalam pahala sama. Ya, antum misalkan, ya, belum Allah takdirkan untuk umrah, belum Allah takdirkan untuk berhaji, berangan-anganlah, ya Allah, seandainya aku punya harta seperti orang itu, pasti aku akan haji. Ya, aku ingin berangkat haji. Ya, niat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan syarat niat jazim, benar-benar niat. Ya. Jadi bukan, Allah itu maha adil, Pak. Ya. Terkadang kita itu menganggap bahwasanya yang namanya rizki itu berkaitan dengan harta. Ya. Suatu ketika ada kisah, ada seseorang, ya, dia itu tawakalnya tingkat tinggi. Ya, dia ingin nyari kontrakan. Ya. Qadarullah masya'afa'ala, kontrakannya di luar budgetnya. Akhirnya dicari di mana-mana tidak dapat. Akhirnya dia mampu, saya punya uang segini, saya mau ngontrak. Ya nggak bisa. Akhirnya dia pinjam ke temennya, ingin pinjam ke temennya. Qadarullah, temennya masya Allah, ya sudah saya kafil, ya untuk sisanya saya kafil itu saya penuhi. Nah, ya, orang ini. Nah, ada orang yang lain, dia alhamdulillah dia punya tawakal, juga sama tawakal. Tapi orang ini, dia itu setiap kali ngontrak, alhamdulillah selalu ada uang. Ya. Terus ketemulah dua istri mereka, berteman ini istrinya, ngobrol. Ya alhamdulillah tuh anak itu sama suami begini dan begitu, biasa perempuanan gitu. Ya menceritakan apa kenikmatan pada suaminya. Ya itu saya lahiran. Ya waktu nggak ada uang, ada saja yang membantu. Tatkala saya ngontrak, ada saya yang membantu. Ya intinya gitu. Kemudian si istri ini curhat kepada suaminya. Ya kok ya mas ya, kok kita tuh kok begini, kok nggak kayak fulan. Itu kita fulan tersebut nggak punya, tapi dibantu oleh orang. Padahal kehidupannya juga dia mewah maksudnya gitu, nggak ngirit gitu deh. Nah, kemudian suaminya sama-sama sudah ngaji kan tuh. Dia bilang begini. Ini diceritakan istri saya. Suaminya bilang begini. Apakah rezeki itu hanya berpatokan pada harta saja? Ya. Bukankah ya kita dikasih rumah tangga yang harmonis, gak pernah tengkar? Itu termasuk rezeki. Kita diberi anak-anak yang soleh-solehah misalnya. Ya, anak-anak yang masya Allah, yang Allah berikan kecerdasan. Ya, bukankah ini juga rezeki? Nah, dan mungkin orang tersebut juga berharap kalau dia itu punya anak-anak yang semisal dengannya, dan mungkin orang tersebut juga berharap seperti kita. Ya, jangan kita pandang rezeki itu dari harta saja. Alhamdulillah Allah cukupkan, ya saya maksudnya yang orang itu cukupkan suami tersebut, ya hartanya, walaupun ya pas-pasan masih ngontrak, tapi setidaknya ya, tatkala kita nabung selalu ada Allah bantu. Nah, ini masya Allah dia tawakalnya. Ya, jadi kita jangan beranggapan bahwasanya rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu berpatokan kepada harta saja, tidak, ikhwan. Ya, Allah berikan peluang yang besar untuk kita itu beramal soleh, bukan hanya pada harta, ya, tapi pada tenaga. Misalkan antum tidak bisa nyumbang. Dikarenakan pas-pasan, ya antum tidak bisa, maksudnya itu infak sedekah untuk masjid misalkan ketika menggalang dana, antum tidak bisa, ya antum tidak bisa nyumbang karena kurang harta. Mau bantu tenaga juga nggak bisa karena juga cari kerja, ya mau bantu ilmu juga nggak bisa. Apa yang harus antum lakukan? Antum share flyernya, ya tatkala ada orang sedekah melalui flyer antum tersebut, bukankah Nabi SAW mengatakan ad-dalu ala khairin falahu ajru mislu ajru fa'ilihi. Orang yang menunjukkan
ya, suatu kebaikan, ya, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Ya, kita nggak infak, ya, kita nggak infak, orang lain infak, kita dapat pahala sebagaimana dia infak. Kenapa? Karena kita yang ngasih tahu dia. Ya, bukankah ini Allah sangat adil dengan masalah ini? Ya, kita nggak punya, tapi kita mendapatkan pahala seperti orang kaya. Ya, nah, jangan antum pesimis. Ya, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakan Muhammad kepada hambamu, umatmu ini, ya, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku itu, ya, mentakar rizkinya bagi siapa yang dikehendakinya. Ada orang yang dikasih rizki harta, ada orang yang dikasih rizki ilmu, ada orang yang dikasih rizki misalnya istri yang salihah, ada orang yang dikasih rizki berupa anak yang saleh. Masya Allah, ikhwan, ya. Jadi agar kita itu tidak beranggapan bahwasanya rizki itu hanya harta saja. Lihat hadis tadi, Allah berikan ilmu, akan tetapi tidak diberi harta. Apa kata Nabi? Hum fil ajri sawa. Huma fi ajri sawa. Keduanya itu dalam pahala sama. Makanya antum sering-sering aja, ya, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Ya, berdoa kepada Allah agar anak-anak dijadikan anak-anak yang saleh. Tatkala antum menjadi orang tua, ya, dan anak antum di pondok, antum doakan mereka setiap hari. Jangan bosan-bosan. Ya, karena apa? Salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang tua kepada untuk anaknya. Ya. Nah, kemudian tipe orang yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, harta tapi enggak diberi ilmu. Ya. Fa huwa yatakhabbatu fi malihi la yadri ma lahu mimma alayhi. Ya, dia itu serampangan dalam membelanjakan hartanya dan dia tidak tahu hak-hak dari harta tersebut yang harus ia tunaikan. Ya. Dia punya harta MM-an. Kemudian dia karena dia punya harta dia foya-foya. Ya. Dan dia nggak tahu haknya, nggak tahu zakat, nggak pernah sedekah. Ya, sedekah kepada teman-temannya untuk misalnya, ayo kita minum bareng, mumpung dapat rezeki. Ya, kalau minumnya air nggak apa-apa. Bismillah. Ya. Contoh. Tapi kalau minumnya minuman keras, ya, buat pesta, ya, ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang berkaitan dengan orang-orang yang pelit. Ya, dia enggak tahu hartanya. Itu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullah wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina adzaban alima atau muhina. Ya. Itu orang-orang yang pelit dan nyuruh orang lain untuk pelit. Sudah pelit, nyuruh orang lain untuk pelit dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ngomong, Pak, saya butuh ini, saya nggak punya, padahal punya. Ya, kalau misalkan antum nggak mau memberi pinjaman kepada orang lain, jangan berbohong. Jangan saya nggak punya. Ya, jangan berbohong. Katakan aja sejujurnya. Atau antum pakai tauriyah. Apa itu tauriyah? Yaitu mengatakan sesuatu tapi tidak bohong. Akan tapi orang tersebut menangkapnya itu, ya, apa namanya, lain sebagaimana kita maksud. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan tauriyah. Ya, tatkala Nabi sama Abu Bakar, ya, waktu itu awal-awal hijrah, kan dikepung, mau dicekat lah gitu. Kemudian orang lain itu, orang ajam tersebut nggak tahu itu kalau itu Nabi sama Abu Bakar. Ya, Nabi SAW ditanya, man anta? Min aina anta? Dari mana kamu? Jawab Nabi, ana min ma'in. Aku dari air. Ma'un apa artinya? Air. Aku dari air. Maksudnya Nabi itu mengatakan seperti itu nggak bohong. Benar kan Nabi dari air mani? Nah, saya dari maninya ayahnya. Ya.
Nabi dari air, nggak bohong. Dan orang tersebut menganggap bahwasanya Nabi dari mana kamu? Aku dari air. Ma itu adalah salah satu nama kota atau nama daerah di Baghdad. Jadi orang tersebut, kamu dari mana? Ketika Nabi mengatakan aku dari Ma, ya orang tersebut memahami apa? Aku dari Baghdad. Tapi maksudnya Nabi apa? Aku dari air. Bohong enggak Nabi? Tidak. Nah, kemudian berjalan lagi, ditanya Abu Bakar, siapa dia wahai Abu Bakar? Ya, apa jawab Abu Bakar? Ad-dalu ilas sabil. Petunjuk kepada jalan, penunjuk kepada jalan. Bukankah Nabi SAW menunjukkan jalan kebenaran? Sahih, ini namanya tauriyah. Bohong enggak dia? Tidak. Ya, dia tidak bohong. Ya. Tapi menurut orang yang ditanya, siapa dia? Ya, dia penunjuk jalan. Ya, maksudnya apa? Gayet. Dia memahaminya apa? Gayet, kan itu. Nah, tapi maksudnya apa? Maksudnya Abu Bakar adalah beliau itu adalah penunjuk jalan kebenaran. Ini namanya apa? Tauriyah. Jangan bohong. Ya gimana lah alasan antum? Pokoknya antum pikir sendiri. Ya, tatkala orang ada mau utang ke antum, bilang aja tapi jangan bohong. Ya. Antum bilang misal, mungkin untuk saat ini belum ada. Saat di sini nggak ada. Ini, tapi di rumah ada, di ATM ada. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, tapi intinya jangan sampai bohong. Ya, atau jangan, wah aku nggak punya uang, antum bohong sudah. Jangan sampai untuk saat ini belum ada, misalkan. Untuk saat ini belum ada. Ya, memang nggak ada di saku, nggak ada, di anu nggak ada. Adanya di mana? Di ATM. Nah, ya, jadi kita harus bisa menggunakan tauriyah. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Kalau kita terlalu sering menggunakan tauriyah, lama-lama lisan kita sudah terbiasa untuk berdusta. Ditakutkan, dikhawatirkan lisan kita sering berdusta. Waliyadzubillah. Nah, ya, warajulun yang keempat, warajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman. Ini orang nemen ini. Ya, seorang laki-laki yang Allah tidak beri harta dan Allah tidak beri ilmu. Sudah miskin, bodoh pula. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya antum sering-sering menghadiri majelis ilmu. Ya, minimal antum tahu hukumnya ini halal atau haram. Ya, walaupun antum enggak hafal dalilnya. Kan seperti itu. Ya. Dan juga antum jangan beranggapan ikhwan sekalian, tatkala antum ingin memondokkan anak antum, anak-anak harus jadi ustaz. Anak-anak harus jadi pengajar. Antum jangan beranggapan seperti itu. Ya, apa niat antum? Memondokkan anak agar anak saya itu tahu yang hak dan yang batil. Ya, tahu ilmunya. Tatkala dia mau jadi dokter yang tahu rambu-rambu hak dan batil. Tatkala dia jadi tentara, tatkala dia jadi pengusaha, dia tahu mana halal mana haram. Karena apa? Tidak semua sahabat Nabi SAW semuanya ulama. Ya, tujuan memondokkan, ya, anak kita agar anak kita itu tahu yang hak dan yang batil. Itu sudah masya Allah. Dan ia bisa mendoakan orang tuanya setiap hari. Ya. Dan dia juga misalkan dia menjadi pengusaha yang sukses misalkan, dia akan gemar berinfak. Ya, tatkala orang tuanya sudah meninggal, saya infak untuk atas nama bapakku. Ya kan seperti itu yang kita inginkan. Jadi tidak harus jadi seorang pengajar, tidak harus. Ya, kalaupun jadi alhamdulillah itu yang kita harapkan. Ya. Nah, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman faqala, dan dia mengatakan, orang yang enggak punya harta dan ilmu, dia mengatakan, law kana li mithlu mali fulanin la amiltu fihi mithla ma amila fulan fahuma fil wizri sawa. Dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta ya sebagaimana fulan, orang yang punya harta tapi dia tidak punya ilmu, ya berfoya-foya, minum minuman keras, ganti-ganti pasangan dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah. Ya, dia mengatakan kalau seandainya aku ya, punya harta seperti dia, la amiltu fihi, aku akan melakukan ya dengan hartaku tersebut misla ma amila fulan, seperti apa yang diamalkan oleh fulan tersebut. Apa kata Nabi? Fahuma fil wizri sawa. Ya, keduanya dalam dosa sama. Antum jangan berharap, antum jangan misalnya wah enak ya. Jadi misalkan enak ya. Jadi orang-orang yang kaya ya, jadi DPR ya bisa korupsi banyak. Ya, antum jangan berkita, antum kalau sudah
beranggapan berangan-angan untuk itu, ya antum dicatat sebagai dosa, ya, dicatat sebagai orang yang korupsi. Ya, atau antum berangan-angan, ya misalnya enak ya jadi fulan, ya lamar ganti-ganti, memang dia nggak punya istri misalkan, dia nggak punya istri, bisa ganti-ganti cewek, nah dengan mobilnya, dengan yang lain. Subhanallah, hati-hati antum, ini bisa jadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai dosa. Kemudian jadi pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah mengatakan, orang yang berniat baik kemudian dia belum mengamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah tulis baginya kebaikan disebabkan apa? Niatnya. Dan orang yang berniat buruk tapi belum melakukan, maka Allah tidak tulis. Kan ada hadis itu. Bagaimana menggabungkan kedua hadis tersebut? Sama-sama sahih. Kata para ulama, ya, hadis yang 4 orang tadi itu disebabkan, ya, orang itu tidak mampu melakukannya. Ya. Karena kalau seandainya saya mampu, ya, saya akan melakukan apa yang dilakukan fulan dalam hal maksiat, maka dia berdosa. Mengapa? Karena dia tidak mampu melakukannya dan berangan-angan untuk melakukan, maka dia sudah dosa. Berbeda dengan yang hadis yang tadi, ya, Allah tatkala seorang berniat kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dia tidak ditulis dosa. Yaitu apa? Dia berniat melakukan keburukan tapi dia tidak jadi. Berarti dia mampu. Berarti dia mampu untuk melakukan, tapi dia nggak mau melakukan. Bahkan justru dia mendapatkan pahala. Mengapa? Meninggalkan maksiat. Dikarenakan meninggalkan maksiat. Misalkan, ya, ada seorang dalam hadis, pernah mendengar hadis yang 3 orang yang masuk ke goa. Apa salah satunya? Itu seorang, ya, dia beringin untuk, mohon maaf, ya, berzina dengan sepupunya. Ya, tatkala sudah di atas ranjang, ya, dia ingat, ya, dia dikatakan bahwasanya kamu jangan membuka cincin yang bukan haknya, ya, kurang lebih maknanya seperti itu, ya. Kemudian dia ingat bahwasanya, ya, meninggalkan maksiat ini adalah karena takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, takut dengan atas murkanya, maka dia tinggalkan, ya. Justru meninggalkan maksiat ini yang dia inginkan, karena dia mampu, dia mendapatkan pahala. Beda ya, yang pertama sama yang kedua, paham bedanya? Kalau antum nggak mampu berangan-angan untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka antum dapat dosa. Tapi kalau antum mampu melakukan dosa, ya, dan dosa itu antum sudah berangan-angan untuk melakukan dosa tersebut, tapi antum tinggalkan, subhanallah, saya nggak jadi, maka antum meninggalkan dosa tersebut mendapatkan pahala, ya. Karena salah satu dari makna dari sabar, ya, sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar, ya, dalam ketaatan kepada Allah, ya. Karena ketaatan kepada Allah perlu kesabaran. Yang kedua, sabar an maksiatillah, sabar meninggalkan maksiat, ya, kepada Allah. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal aqdar, sabar kepada takdir, yaitu diantaranya musibah. Azan dulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Taib. Ya, sabar itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Ketaatan kepada Allah membutuhkan semangat yang tinggi. Ya. Berapa banyak seseorang dia sudah bangun malam, akan tetapi dia tidak bersabar untuk melakukan qiyamul lail. Ya, sudah bangun dia, justru malah buka HP, buka chat, ada pesan nggak ya? Ya, sampai lama chattingan malam-malam. Dia nggak sabar dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Ya. Atau berapa banyak seseorang tidak sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Dia inginnya nggak pernah belajar. Ya, dia karena yang dituju adalah tujuan. Tujuannya dia menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Akan tetapi dia menuntut ilmu tujuannya apa? Agar dia itu ya menjadi misalkan sosok yang diagungkan masyarakat. Ini sudah niat yang salah. Ya, maka bagaimana? Akhirnya apa, dia malas-malasan menuntut ilmu. Antum ditanya, ya, dia dimasalkan di kampus dia malas belajar. Di kampus dia pokoknya mainan habis, pokoknya wis nilainya paling bawah gitu misalkan anaknya. Tapi tatkala lulus, alumni mana antum? Alumni kampus fulan. Padahal di kampus itu anak yang paling nilainya paling rendah. Ya, karena tujuannya bukan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya. Ya. Nah, sehingga banyak juga seseorang ya dengan niatnya itu dengan salah niatnya, maksudnya ya mereka ya tidak sampai pada tujuannya. Ya, tidak sampai pada tujuannya. Ya. Makanya kalau kita menuntut ilmu itu harus sabar, ikhwan. Mengapa? Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah. Makanya yang menanya ibadah perlu kesabaran, perlu pelan, sedikit. Kita capek kerja, sama saya juga kerja. Ya, sama kita semua juga kerja. Ya, capek, ngantuk. Ya, pulang kerja ngantuk, tidur daripada saya di rumah, nanti tidur diomel-omeli istri, ya, baru pulang malah tidur. Ya, mending saya di masjid, tidur di masjid. Dia di majelis ilmu, dapat barokahnya ilmu. Iya, dapat barokahnya ilmu, tapi nggak dapat ilmunya. Ya, tidak ada ruginya. Seorang penuntut ilmu itu, ya, tidak ada ruginya. Nah, seorang yang hadir di majelis ilmu itu tidak ada ruginya. Nah,
kita bacakan sedikit ya beberapa perkataan ulama yang berkaitan dengan salaf. Yang berkaitan dengan niat. Ya. Dawud At-Ta'i, seorang ulama, dia mengatakan ra'aitul khaira kullah innama yajma'uhu husnan niyyah. Aku melihat semua kebaikan itu ya, akan tetapi semua kebaikan itu dikumpulkan berdasarkan baiknya niat. Ya, kafaka biha khairan wa illam tusib. Ya, cukup bagimu dengan niat itu merupakan kebaikan. Ya, walaupun kau belum melakukannya. Ya, antum berniat kebaikan, niat-niat yang baik. Ya, niat yang baik. Ya, bayangkan kalau antum punya niat masalah, misalnya, ya, saya punya niat untuk menyekolahkan anak saya agar anak saya menjadi seorang yang hafizul Quran, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah belum takdirkan itu. Apakah ada penyesalan di situ? Penyesalan ada. Akan tetapi Allah sudah catat niat antum. Jika niat antum benar-benar lurus, Allah beri pahala sebagaimana niat antum. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya, amal ibadah itu bergantung dengan niatnya. Ya. Dan Ibnul Mubarak, seorang ulama ya, dari kalangan salaf dulu mengatakan ruba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Ya. Ada kalanya suatu amalan itu kecil, akan tetapi bisa menjadi besar gara-gara niatnya yang benar. Ya. Wa ruba amalin kabirin tuhaqqiruhu niyyah. Ya. Dan ada kalanya amalan itu besar sekali, akan tapi dikecilkan pahalanya menjadi dengan niatnya. Bayangkan misalkan seorang berhaji, ya, suatu ibadah yang sangat diimpikan oleh semua umat Islam, ya, yang benar-benar lurus Islamnya. Dulu kita akan tapi di haji, dia nggak mau setelah pulang kalau dipanggil, ya, selain dari Pak Haji, ya, Mas, misalkan, le, nah gue haji dulu, le, ya. Haji, ya, panggil Pak Haji, gitu. Haji, ya. Ada, atau orang, ya, dikasih undangan, ya, misalkan namanya Fulan bin Fulan, nggak ada hanya di depan, ini bukan nama saya ini. Nah, ada kayak gini, nah, ada, suruh ganti undangannya. Nah, oh no, ya, ini berarti hajinya niatnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan gelar, ingin dipuji, disanjung oleh orang-orang. Ya, sum'ah dia. Begitu pula seorang, ya, antum pernah mendengar hadis Dubab, hadis yang seseorang itu masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Nah, masuk surga karena lalat karena apa? Karena amalnya dia nggak mau menyembah Allah walaupun berkorban dengan lalat kecil untuk berhala itu kecil, ya? Akan tapi di sisi Allah sangat besar, dimasukkan surga gara-gara lalatnya. Ya. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan la tahtakiranna minal khairi syai'a, minal ma'rufi syai'a. Jangan kau rendahkan sedikit pun kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, atau kama qala alaihi salatu wassalam, walaupun kamu itu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Sumringah itu ceria. Ya, ketika assalamualaikum senyum, senang. Ya, antum assalamualaikum, salam. Antum senyum itu loh, orang itu masya Allah senang dia disenyumi. Ya, assalamualaikum, salam. Ya, ini orang berpikir ada apa ini ya? Nah, ada apa ya? Ya, kecuali mohon maaf, kecuali misalkan memang bentuk bibirnya memang seperti ini, jadi emosi kayak gini ada. Ya, tak kira merengut terus, ternyata memang apa? Memang asli kayak gitu, subhanallah. Seuzon saya. Nah, ya, ini masalah niat. Nah, bahkan Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amali. Belajarlah niat kamu itu. Belajarlah niat, luruskan niatmu. Karena sesungguhnya ya, niat itu lebih utama daripada amalnya.
ya, lebih utama daripada amalnya, ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah, ini terakhir penutup, rahimahullah, beliau menasihatkan kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Imam Abdullah bin Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal, ya, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, ya, kepada Abdullah, ya bunai, wahai anakku, inwil khair, wahai anakku, senantiasalah kamu itu meniatkan kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Sesungguhnya kamu itu akan terus-menerus mendapatkan kebaikan selama kamu itu meniatkan kebaikan. Antum berangkat kerja niatnya apa? Mencari nafkah. Ya, antum berangkat kerja niatnya apa? Ya, agar anak-anak senang, agar anak istri kita bisa makan dan seterusnya. Ya, itu merupakan ibadah. Ya. Antum berangkat kerja, antum nggak ada niat, nggak ada, pokoknya jam sekian ya waktunya kerja. Nah, di sini antum lalai, nggak ada niat. Maka kerja antum ya dari pagi sampai sore, jika tidak ada niat, bisa jadi hanya mendapatkan harta saja, tapi tidak mendapatkan pahala ibadah tersebut. Mengapa? Karena tidak ada niat, ya, dalam aktivitas tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Tapi barangkali ada 1-2 pertanyaan, tafadhal. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada? Nah, alhamdulillah, semoga faham, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.